di awal tahun ini. Baik, tema kali ini adalah mengenai HMPV dan juga H1N1 yang saat ini sedang merebak di sejumlah negara. Eh, dan kali ini narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Muhammad Adib Kumaydi, spesialis ortopedi dan traumatologi, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, dan juga Profesor Dr. Erlina Burhan, spesialis paru, konsultan, anggota bidang penanggulangan penyakit menular, bidang kajian penanggulangan penyakit menular PBID, dan juga Ketua Satgas COVID PBID. Dan beliau juga saat ini berpraktek di Rumah Sakit Persahabatan dan em, di Rumah Sakit Persahabatan aja ya, ya Prof ya, sama RSCM ya Prof ya. Enggak ada yang lain sih, tapi Oh, takut oke. bilang promosi. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Dokter Adib untuk membuka. Silakan Dokter. Ya, makasih Mbak Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya teman-teman media yang saya banggakan. Memang satu dua hari ini banyak sekali permintaan yang berkaitan dengan HMPV. Memang kita juga coba untuk merangkum, cari informasi juga perkembangan-perkembangan terbaru. Nanti mungkin Prof kali ini akan banyak bahas ya. Dan ini bisa menjadi satu kepentingan kita untuk melakukan sebuah proses edukasi kepada masyarakat terkait dengan munculnya virus ini dan memang akan lebih baik kalau kita awareness kita harus tetap ditingkatkan ya terlepas dari virus HMPV ini atau human metapneumovirus ini virus yang sudah lama sebenarnya virus dari 2001 kalau nggak salah ya Prof ya ini Iya, virus sudah betul. lama. Terus kemudian ini bukan virus baru memang dan China termasuk yang cukup update ya. Kalau tidak salah mereka juga bahkan membuat satu jurnal ilmiah secara periodik dari CDC atau dari P2P kalau kita ada P2P pengendalian penyakit menularnya yang kemudian mereka melakukan sebuah proses penelitian yang tidak hanya bicara surveillance saja, tapi juga bicara tentang genetik dan juga yang berkaitan dengan seasoning. Jadi apa yang kemudian karakter yang ada di dalam penyakit-penyakit di musim-musim tertentu itu kemudian menjadi satu acuan pengambilan sebuah kebijakan. Dan saya kira ini adalah masukan buat pemerintah juga supaya kita bisa update sehingga tidak kita tergopoh-gopoh, kita tidak apa namanya itu membuat sebuah kebijakan yang tanpa sebuah referensi atau evidence base, maka sebaiknya memang sebuah acuan-acuan yang berdasarkan ilmiah itu kemudian menjadi panduan yang bisa dijadikan referensi buat pemerintah, buat masyarakat dan juga buat kita para pelaksana garda terdepan di dalam penanggulangan penyakit menular. Nah, terkait dengan MPV ini nanti mungkin Prof. Erina akan banyak membahas mengenai karakteristik epidemiologi dan juga upaya pencegahan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Dan ini tentunya perlu peran serta dari teman-teman media untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kemudian panik tetapi tetap waspada. Jadi tidak panik tapi tetap waspada. Kita sudah punya pengalaman kemarin COVID ya jadi kalau dulu COVID itu adalah varian baru dari sebuah virus corona, kalau yang sekarang sebenarnya virus yang bukan virus baru, tapi tentu tetap kita harus mengedepankan upaya kewaspadaan, sekaligus yang juga harus perlu ditingkatkan. Ini tugas daripada Sepertinya sedang error ini. Sinyalnya putus itu. Baik Prof, mungkin kita mulai aja. Eh, Selanjutnya kita langsung menuju ke
narasumber utama hari ini yaitu Profesor Dr. Erlina Burhan, spesialis paru konsultan. Silakan Pak. Astagfirullah, nggak kepake. Oke, ya. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir pada acara press conference PB ini mengenai HMPV. Ya. Saya Erlina Burhan dari Rumah Sakit Persahabatan FKUI dan juga anggota bidang penanggulangan penyakit menular PBID. Ya, banyak mungkin yang sebetulnya sudah tahu karena saya juga sudah tulis di X ya dan juga di IG saya. Mudah-mudahan banyak yang sudah membaca tentang apa itu HMPV. HMPV itu adalah virus. Ini singkatan dari Human Metapneumovirus yang merupakan satu penyebab virus penyebab penyakit saluran pernafasan yang sifatnya akut. Akut artinya bisa tiba-tiba dan termasuk dalam golongan family Pneumoviridae. Sebetulnya yang dikatakan oleh Dr. Adib itu ya bahwa HMPV ini bukan penyakit yang baru. Sudah mulai dilaporkan di Belanda tahun 2001. Nah, jadi sebelum tahun 2000-an itu, waktu itu banyak sekali orang yang batuk pilek, akhirnya eh, ada seorang saintis dari Belanda bersama teman-temannya, yaitu Van der Rohegen, memeriksa spesimen-spesimen yang ada di laboratorium. Akhirnya mereka menemukan virus baru namanya diberi nama HMPV dan itu tahun 2021. Nah, karena sudah ada sejak tahun 2021, mestinya sih sudah banyak negara dan mungkin di Indonesia juga sudah ada. Masalahnya kenapa tidak pernah ada laporannya? Ya sederhana saja nggak diperiksa. Kenapa nggak diperiksa? Karena memang penyakit pernafasan akut yang disebabkan oleh virus human metapneumovirus ini gejalanya mirip dengan flu dan ringan-ringan saja. Jadi karena bukan sesuatu yang berbeda dan khas, akhirnya tidak ada surveillance dan untuk memeriksa jenis virus ini. Nah, virus ini masa inkubasinya rata-rata antara 3 sampai 6 hari. Jadi begitu Anda eh, terinfeksi atau menghirup virus ini, maka butuh waktu 3 sampai 6 hari eh, atau waktu inkubasi sebelum menimbulkan gejala. Dan biasanya rata-rata gejalanya ada kira-kira 5 hari ya. Kalaupun itu kemudian lebih lama itu tergantung dari tingkat keparahan. Tidak semua orang bisa menjadi parah. Hmm. Ya, dan kita tahu virus ini sangat mudah menular karena menyebar melalui percikan droplet dari orang yang sudah terinfeksi pada saat orang tersebut batuk atau bersin dan ada orang sehat di sekitarnya yang menghirup percikan droplet yang mengandung virus ini sehingga kemudian masuk ke dalam saluran nafas. eh, Bila mana sistem imunnya baik, maka bisa jadi virusnya akan dimusnahkan oleh sistem imun. Tapi kalau sistem imun yang sedang kurang baik, biasanya atau memang kondisi orangnya yang sistem imunnya belum berkembang, seperti bayi atau anak-anak di bawah 5 tahun, atau orang tua di atas 65 tahun yang sistem imunnya memang kemudian terjadi penurunan, atau ada penyakit-penyakit tertentu, maka yang seharusnya virus ini bisa dimatikan atau dimusnahkan, tapi akan berkembang biak dan setelah 3-6 hari kemudian akan menimbulkan gejala. Nah, ini ada data ini yang bikin kemudian waktu itu kita agak sedikit mulai eh, ter apa teringatkan atau mulai memasang perhatian pada saat ada laporan di Cina di akhir tahun ya Desember waktu itu dinyatakan terdapat sedikit peningkatan dari 1% menjadi 5,4% orang yang bergejala batuk pilek tapi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium maka ini adalah disebabkan oleh virus
human metapneumovirus. Ya, jadi dan gejalanya dikatakan ringan saja, sehingga cukup dirawat jalan saja. Nah, kita kan belajar dari COVID dulu juga tahun akhir tahun ya Desember mulai ada di Cina dan akhirnya kita jadi agak bangun sedikit. Oh, ada apa ini ya? Tapi kemudian kita menjadi tahu bahwa virusnya HMPV yang merupakan virus yang sudah lama sebetulnya ditemukan tadi ya 2001 24 tahun yang lalu kira-kira. Jadi bukan baru lagi dan mestinya sih virus ini sudah beredar ke banyak negara termasuk Indonesia, tapi karena itu tadi ringan-ringan saja, tidak menimbulkan eh, apa namanya gejala yang berat sehingga tidak dilakukan pemeriksaan maupun surveillance yang bisa mendeteksi eh, kejadian dari virus ini. Ya, bukan saja di Cina, sebetulnya sekitar akhir tahun di Amerika juga demikian terjadi sedikit peningkatan. Kalau Anda lihat nih di eh, slide ini itu yang apa yang nih warna hitam ini ya, yang segitiga ini adalah nih. Cuman di akhir tahun nih yang dilingkari akhir tahun meningkat sedikit saja ya. Nah, mungkin juga ada berhubungan dengan bahwa penyebaran ini lebih banyak pada musim dingin ya, musim semi atau musim dingin. Ya, jadi mungkin kita akan berpikir, oh berarti Indonesia nggak mungkin nih ada virus ini, virus HMPV. Yang enggak juga, ternyata kan kemudian kemarin Kementerian Kesehatan sudah merilis bahwa ditemukan kasus-kasusnya pada anak ya, tapi tidak menjadi terlalu heboh karena memang ringan-ringan saja seperti batuk dan pilek. Dan bahkan saya tidak tulis di slide, 2 hari yang lalu ada teman dokter paru yang konsul, ada pasiennya orang dewasa, demam, batuk, pilek. Tadinya diperkirakan ini demam dan juga pneumonia karena bakteri, dikasih antibiotik tidak terjadi perbaikan sampai 5 hari demam terus dan bahkan kemudian ada wheezing. Wheezing itu ada mengi ya, bunyi nafasnya ngik-ngik begitu. Lalu saya sarankan kepada teman sejawat untuk memeriksakan HMPV, H1N1 dan COVID-19. Ternyata H1N1-nya negatif, COVID-19-nya negatif, yang positif adalah HMPV. Jadi ya kalau diperiksa kemungkinan yang dewasa juga ada di Indonesia. Nah, gejala tadi saya ingatkan kembali ya, gejala demam, tapi nggak selalu demam. Kadang-kadang hanya batuknya umumnya batuk kering hanya sebagian kecil yang berdahak. Dan sebagaimana gejala flu lainnya ada nyeri otot, ada sakit kepala, dan kemudian kelelahan, malas makan, dan itu tadi ada kadang-kadang mengi atau penyempitan saluran nafas ya. Dan gejala dari penyakit HMPV ini itu ada gejalanya bisa memberat kalau memang pasiennya sudah punya asma sebelumnya sehingga terjadilah serangan asma sehingga jadi wheezing ya, ada mengi, sesak dan bisa juga kemudian eh, virusnya memperbanyak diri melebar dan merusak jaringan paru sehingga menimbulkan pneumonia. Dan pada bayi biasanya timbul bronkiolitis. Bronkiolitis itu adalah inflamasi di saluran nafas yang kecil ya, yang small airway biasanya di bagian bawah. Ya, ya, kita kembali lagi ke kelompok yang berisiko. Jadi kelompok yang berisiko secara umum adalah anak kecil, lansia, atau individu dengan sistem imun yang agak rendah ya. Ini dari CDC mereka karena punya surveillance yang cukup baik ya, mereka kemudian menyimpulkan biasanya ditemukan pada anak-anak di bawah 14 tahun, pada lansia di atas 65 tahun. Lalu individu dengan penyakit kronik, siapa itu terutama penyakit kronik asma, PPOK atau diabetes. Dan juga orang yang memang sistem imunnya memang lemah seperti pasien HIV, AIDS atau penerima kemoterapi. Nah, jadi jelas ya kalau misalnya orang yang dewasa muda sehat-sehat saja kemungkinan sih sistem imunnya bisa mengatasi sehingga tidak menjadi sakit, tidak ada gejala. Nah, jadi yang perlu kehati-hatian harusnya kelompok yang ini nih, yang orang penyakit kronis, asma, PPOK, diabetes, orang yang imunnya lemah, atau lansia, karena biasanya kalau kelompok ini yang terjangkit dan menjadi berat akan ada komplikasi ya. Ya, komplikasi yaitu tadi ada pneumonia atau penyempitan saluran pernafasan sehingga nafasnya berbunyi.
Nah, itu kalau dari gejala, tapi kita juga tentu ingin tahu apa sih yang perlu diperiksa. Nah, biasanya yang diperiksa adalah untuk mendeteksinya tentu pemeriksaan DNA dari virusnya ya, yaitu pemeriksaan materi genetik dari virus dari usap nasofaring, jadi kayak swab tenggorok juga ya. Dan ini memakai arti real time PCR, jadi swab tenggorok atau hidung ya. Bisa juga dikultur, tapi ini eh, jarang sekali dilakukan karena susah ya. Lalu kalau memang sudah terjadi sesak nafas atau mungkin menimbulkan pneumonia, kita bisa melakukan foto ronsen atau CT scan. Kemungkinan penampakannya adalah ada infiltrat atau parunya eh, lebih banyak eh, terjadi. Nih kalau kita lihat nih di foto torak, tapi saya eh, lewatkan saja ya karena ini kan bukan medis yang hadir. Ya, tentu teman-teman dari media ingin tanya lah kalau sudah terdiagnosis atau diperkirakan ini eh, human metapneumovirus ya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah istirahat ya. Kalau perlu bed rest, lalu terapinya biasanya sifatnya suportif, yaitu kalau ada demam diberi peredam demam, mungkin paracetamol ya. Kemudian obat batuk atau obat pileknya. Kalau memang sesak butuh oksigen, nah ini perlu pemberian oksigen. Dan sayangnya karena eh, penyakit ini tidak berat, ringan-ringan saja, dan juga tidak ada outbreak yang eh, mengkhawatirkan, maka sampai saat ini belum ada eh, masyarakat ilmiah atau farmasi ya yang membuat obat antivirusnya. Ya, jadi tidak ada obat antivirus khusus. Tetapi pernah dipakai kalau gejalanya berat maka bisa diberikan obat antivirus namanya ribavirin. Ini biasa juga dipakai untuk kelainan-kelainan infeksi saluran nafas lainnya ya, ribavirin ini. Dan kalau ditanyakan tentang pencegahan vaksin, kita belum ada. Belum sehingga saat ini belum ada vaksin untuk HMPV ini yang bisa mencegah infeksi. Nah, bagaimana sikap PBID? Tentu saja kita harus bersikap menanggapi temuan peningkatan kasus HMPV di Cina ini pada Desember 2024 dan ID sebagaimana Kementerian Kesehatan juga menghimbau masyarakat untuk tidak terlalu panik namun tetap menambah kewaspadaan tentang penularan terutama ya penularan HMPV ini dan sekali lagi ingin menyampaikan bahwa HMPV ini adalah virus yang lama yang sudah lama sejak tahun 2001 ya jadi sudah 24 tahun yang lalu sehingga sebagian masyarakat mungkin sudah pernah terinfeksi dan mungkin memiliki imunitas terhadap infeksi ini. Dan walaupun begitu HMPV ini mudah menular karena ditularkan melalui droplet ya percikan dari saluran pernafasan ya dan gejalanya mirip flu dan mayoritas ini biasanya dapat sembuh sendiri. Jadi kita memang tahu bahwa penyakit di saluran nafas yang disebabkan oleh virus itu umumnya adalah self-limiting disease. Jadi tidak hanya butuh pengobatan suportif ya, tidak memerlukan antivirus kecuali tadi pada kasus-kasus yang berat. Ya, yang perlu kita waspadai ya pertama jadi jangan panik ya, tapi kita perlu waspada terutama pada kelompok berisiko. Siapa tadi kelompok berisiko? Mungkin masih ingat anak-anak, lansia dan orang dengan komorbid kronik dan memang punya imunitas yang rendah. Jadi PBID merekomendasikan kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat ya, lalu hindari kontak erat dengan pasien yang atau orang-orang yang bergejala flu, lalu membersihkan benda-benda yang terkontaminasi. Lalu bagi orang yang bergejala kita minta juga kita imbau untuk memakai masker supaya tidak menularkan kepada orang lain dan kalau Anda termasuk kelompok yang berisiko tinggi dan Anda harus berada di keramaian karena bekerja atau karena memang harus eh, bepergian maka sebaiknya menggunakan masker ya, terutama pada saat berada di kerumunan. Dan sekali lagi lakukanlah pola hidup sehat ya, yaitu cuci tangan pakai sabun, tutup mulut, hidung dengan siku yang dilipat atau dengan tisu atau dengan masker. Ini kita sudah terbiasa pada saat COVID. Hindari juga menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata menjadi pintu masuk virus dan bersihkan
benda atau lain. Dan ini saya yakin kita sudah terbiasa dulu pada saat COVID, jadi bukan juga sesuatu yang baru ya. Dan rekomendasi kami untuk anggota ID dan tenaga kesehatan adalah untuk mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait PHBS ini dapat dilakukan saat praktek ya, pada praktek sore hari ataupun pagi hari, atau sedang ada kegiatan bakti sosial, ajarkanlah tentang PHBS, atau kalau ada talk show atau seminar, atau juga yang paling mudah adalah melakukan edukasi melalui media massa atau media sosial. Saya tahu banyak nakes sekarang dan juga dokter-dokter dan nakes itu sangat aktif di media sosial. Nah, tolong juga di media sosialnya memberikan edukasi terhadap HMPV ini. Kepada pemerintah, PB ini em, eh, menghimbau untuk memperkuat surveillance epidemiologi, mungkin ya, terutama kalau ditemukan eh, di bandara internasional ada penumpang yang datang dari luar, ya apalagi dari Cina, Amerika, Jepang dan lain-lain, itu kalau mereka memang batuk pilek mungkin sebaiknya diperiksa ya. Dan juga minim at least kita sampaikan pada orang-orang yang datang itu atau di bandara untuk penerapan protokol kesehatan yang efektif. Dan juga pemerintah dihimbau juga untuk melibatkan komunitas untuk edukasi dan sosialisasi. Ya, jadi apakah perlu kita khawatir? Sejauh ini sih eh, waspada saja, tidak perlu khawatir dan juga apalagi panik ya. Karena sebagian besar kasus influenza dan HMPV ini bersifat ringan atau hanya bila mana gejalanya menjadi berat ya, dan juga kalau terjadi koinfeksi virus lainnya. Jadi sudahlah ada HMPV, ada COVID juga atau ada H1N1. Nah, ini gitu perlu kita khawatir, sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada moderator Elizabeth ya, silakan. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya. PB ini nih, PBID nih, Prof. Baik, saya Ya. bacakan. DC dari Bloomberg Technos bertanya apakah HMPV penularannya secepat COVID? Dan yang kedua, pemerintah harus lakukan langkah apa buat menekan kasus tersebut? Yang pertama, dan saya dikatakan seperti flu biasa, apakah ada potensi bisa menyebabkan kematian atau fatal bagi tubuh? Silakan, Prof. Ya, sejauh ini dari HMPV ini belum ada sih laporan yang fatal, apalagi kematiannya, karena memang sebagian besar umumnya ringan-ringan saja seperti flu biasa. Tapi mungkin kenapa kemudian jadi bahan pembicaraan karena meningkat temuan kasusnya, ya karena memang mudah sekali menular saat musim dingin ya, dan apalagi eh, kalau musim dingin kan di luar negeri orang banyak beraktivitas di indoor ya, sehingga penularannya akan lebih cepat, apalagi banyak pertemuan-pertemuan yang indoor. Nah, inilah kenapa kemudian ditemukan banyak kasusnya, tapi saya kira eh, tidak berat dan tidak ada yang melaporkan kasusnya sampai menimbulkan kematian ya. Lalu ini banyak Baik, pertanyaan Prof. juga nih. Demi sebenarnya seberapa besar potensi pandemi yang mungkin bisa ditimbulkan dari infeksi HMPV ini. Terus membandingkan dengan COVID-19 yang sempat ramai, apakah memang infeksi HMPV ini lebih mild bila dibandingkan dengan infeksi COVID-19? Jika benar, apakah karena ada faktor bahwa tubuh sudah beradaptasi dengan HMPV mengingat virus ini sudah ditemukan di dunia sejak 2001? Silakan, Prof. Baik ya, saya jawab ya bahwa eh, kekhawatiran warganet bahwa akan terjadi pandemi itu saya kira eh, em, tidak perlu sampai khawatir sedemikian rupa ya, karena kalau kita ingin kembali kepada tingkat di hampir seluruh benua ya, dan menimbulkan penyakit yang eh, menjadi satu ini tidak terlalu tinggi kasus. Tadi saya melihatkan salah satu grafik ya, itu HMPV ini memang ada kenaikan di bulan Desember, tapi dibandingkan dengan penyakit virus-virus lainnya itu paling bawah dia. Jadi kemungkinan pandemi sih saya kira enggak ya. Lalu kalau dibandingkan dengan COVID, nah 100% bebas dari COVID ya. Masih banyak ditemukan sebetulnya pasien-pasien yang kalau kita periksa, kita swab,
COVID-nya positif tapi ringan-ringan saja. Dan saya juga sering mendapatkan informasi ya dari pasien-pasien batuk pilek dan rasanya seperti waktu saat kena COVID eh, lainnya, bahkan eh, dan juga peningkatannya juga nggak setinggi H1N1 ya. H1N1 lebih banyak justru di Amerika maupun di Cina. Jadi memang hanya karena baru terdeteksi saja, dan terdeteksi artinya bukan baru terdeteksi dalam artinya baru ketemu, tapi bahwa kok biasanya landai ini tiba-tiba Desember meningkat gitu ya. Ya, dan apakah eh, tidak terlalu banyak, apakah ada kemungkinan penyakit ini memang sudah menyebar, tapi karena mild, lalu ada imunitas pada orang? Kemungkinan ada, karena sudah sering terinfeksi, akhirnya tubuh mempunyai imunitas terhadap virus ini, sehingga ya itu tadi, kalaupun kena ringan-ringan saja, begitu. Baik, Prof. Selanjutnya saya bacakan dari harisinila.com. Bagaimana upaya penanggulangan virus HMPV di sekolah, Prof? Mengingat penularannya paling cepat terjadi di kalangan anak-anak dan virus ini memang menyasar kelompok usia tersebut. Silakan. Ya, baik. Saya kira ini harus kerjasama antara orang tua dan guru ya. Jadi pertama, kalau orang tua tahu anaknya demam, batuk, pilek, ya ada dua yang mesti dilakukan: either melarang anaknya sekolah, lebih baik disembuhkan dulu, ataupun kalau sekolah harus pakai masker. Demikian juga di sekolah, guru harus mendeteksi anak-anak yang mungkin batuk pilek dan minta mereka untuk memakai masker. Dan kalau berat, mestinya kalau apa gejalanya berat, mestinya guru menelpon orang tua untuk memulangkan anak tersebut ya. Jadi memang apalagi kita lah nih di bawah 14 tahun. Ini yang laporan yang dari Cina ya. Ya, demikian. Baik, Prof. Terima kasih. Selanjutnya dari Zizu Detik disebutkan bahwa virus HMPV mirip flu biasa dan cenderung bisa sembuh sendiri. Sebagai bentuk kewaspadaan, kapan harus memeriksakan diri ke dokter, Dok? Ya, jadi kalau Anda batuk pilek, ringan-ringan saja ya, kan tadi saya udah katakan istirahat, begitu ya. Dan biasanya demam, segera minum pereda demam, dan kalau hilang, jadi kemungkinan untuk mengatasi dehidrasi banyak minum, ya, makan yang cukup, ya, sering, dan kalau perlu minum vitamin, ya, tujuannya cuma satu sebetulnya, menjaga sistem imun tubuh atau meningkatkan imunitas tubuh. Jadi dengan imunitas yang baik, virus atau bakteri itu kadang-kadang tanpa obat-obatan bisa diatasi sendiri oleh sistem imun kita dan oleh tubuh kita. Begitu ya. Baik, Prof. Selanjutnya dari Devandra. Oke, kapan kalau harus Baik. sebentar, Dr. Elizabeth, ini kapan Oh iya, Kak. waspada harus memeriksakan diri kalau Anda sudah istirahat, sudah minum paracetamol, sudah minum yang banyak, makan yang banyak, tapi makin berat, maka harus segera memeriksakan diri ya. Bisa jadi memang terinfeksi virus, atau mungkin di akhir tahun banyak tuh yang COVID juga, RSV juga, kemudian influenza juga, dan bahkan ada mikoplasma. Ingat nggak dulu ribut-ribut mikoplasma? Itu koinfeksi dari berbagai virus ini membuat anak-anak itu akhirnya dirawat di rumah sakit. Oke, ini dari Devandra. Ini Baik, saya Prof. baca sendiri, bolehkah? Boleh, silakan. Ini di tengah heboh HMPV, benarkah kasus influenza tipe A juga meningkat belakangan ini? Kalau benar meningkat, apakah influenza tipe A justru harus lebih mendapatkan perhatian daripada HMPV? Lalu kelompok berisikonya apakah sama dengan HMPV pun dengan gejala dan cara penularannya? Jadi ini kalau saya mau menyampaikan, ada 3 virus yang sekarang harusnya kita waspadai karena mirip ya. Mirip-mirip flu gejalanya, ada demam, ada pilek, batuk kering, kemudian badan nggak enak, kadang-kadang pusing, itu seperti itu. Tapi sedikit tambahan dari HMPV ini, kalau dia kebetulan pasiennya asma, biasanya ada wheezing atau ada mengi ya, jadi pasiennya lebih sesak begitu ya. Jadi memang saya kira ketiga-tiganya patut kita perhatikan, kita berikan perhatian, tapi memang sebetulnya lebih banyak H1N1. Ya, pencegahannya mirip-mirip saja semua ya, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, dan kalau ada orang yang batuk pilek, suruh mereka pakai masker.
kalau kita jangan terlalu dekat-dekat kalau dia nggak pakai masker begitu ya. Atau kalau kita adalah kelompok di bawah umur 14 dan juga kita lansia atau mungkin ada diabetes, yang orang diabetes itu artinya sistem imunnya agak turun sedikit, atau memang penyakit-penyakit lainnya yang sistem imunnya turun, ya kita tahu diri saja kalau kita berada di kerumunan kita yang pakai masker. Begitu ya. Baik, Prof. Berarti selanjutnya pertanyaan dari eh oke, dari Dokter Iklima Prasmita. Iya. Oke, pasien yang suspek HMPV apakah perlu isolasi? Saya kira nggak perlu ya, cukup mereka pakai masker dan diobati di obat suplemen saja, nggak perlu diisolasi. Karena kalau HMPV isolasi, orang influenza isolasi juga dong, karena kan cara penularannya sama. Jadi nggak usah, cukup pakai masker saja ya. Baik, Oke. Prof. Selanjutnya Oi dari Antara, izin minta penegasan lagi. Tadi Prof sebutkan bahwa di luar negeri kasus meningkat karena cuaca dingin. Bagaimana dengan di Indonesia, Prof? Mengingat akhir-akhir ini cuaca seringkali hujan dan cenderung ekstrim, adakah potensi kasus di Indonesia akan naik? Terima kasih, Prof. Ya, jadi begini ya, virus HMPV ini kalau dari laporan-laporan kan mudah menular pada saat musim semi atau musim winter, musim dingin ya. Dan sebenarnya juga pada kondisi yang low humidity, artinya kelembabannya rendah. Sementara Indonesia ini kelembabannya tinggi. Tapi ada sifatnya, apa karakteristiknya lagi yang mudah menular di poor apa nih kondisi pertukaran udara yang kurang baik ya. Nah, jadi dari 3 faktor itu Indonesia memenuhi syarat itu ya, poor polluted air ya. Kita ini kan polusi udara dan sirkulasi udara juga banyak yang kurang baik. Contohnya di gedung-gedung modern kan semuanya tertutup pakai AC. Karena pakai AC tertutup, jadi tidak ada sirkulasi udara sehingga kemungkinan penularannya karena kondisi pertukaran udara yang tidak baik itu. Kalau musim dingin kan kita nggak punya, yang kita punya paling musim hujan ya. Tapi sebetulnya hubungannya dengan musim ini adalah juga ada hubungannya dengan bahwa orang biasanya pada musim dingin ini banyak berada dalam ruangan yang tertutup. Baik, Prof. Baik, Prof. Selanjutnya saya bacakan lagi dari Raihan dari Tempo. Selain dari penyakit asma, apakah orang yang perokok berat juga bisa termasuk orang yang bisa terkena virus HMPV ini, Prof? Silakan. Ya, terima kasih Rehan, pertanyaannya. Aku senang nih dengan pertanyaan ini. Ya, memang selain pasien asma, PPOK, diabetes, perokok juga harus waspada. Kenapa? Karena kan secara teori sistem pertahanan respirasi orang perokok itu sudah melemah. Kenapa? Karena setiap hisapan asap perokok itu melumpuhkan bulu-bulu getar yang biasanya membantu sistem pertahanan di saluran nafasnya. Jadi perokok adalah termasuk kelompok yang rentan. Jadi intinya tolong bantu kita untuk edukasi juga masyarakat jangan merokok ya. Kita marah-marah ini orang-orang eh, orang-orang yang perusahaan rokok ini kaya-kaya begitu. Tapi yang bikin kaya kan kita juga. Dan banyak kan masyarakat Indonesia bahkan eh, lebih banyak memakai uangnya untuk beli rokok dibandingkan untuk memperbaiki gizi keluarganya. Ya. Jadi ya sebaiknya memang waspada pada para perokok ini dan kedepannya berhentilah merokok. Terima kasih Rehan. Baik, terima kasih, Prof. Selanjutnya, Mutiara dari Bisnis Indonesia ingin menanyakan apakah penyebaran virus ini juga bisa menghambat perjalanan seperti saat pandemi COVID? Seperti apa imbauan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan jauh, terutama masih ada libur Imlek dan Lebaran? Oh iya nih, panjang nih, banyak banyak liburan, Prof, tahun Oh, ini, Prof. benar-benar ya. Jadi Iya, kan penularannya kan dari orang ke orang ini ya, dan lewat droplet ya. Dan jadi artinya intinya itu tadi, kalau bepergian pakai masker aja. Kita kan nggak tahu sebelah kita nanti tiba-tiba batuk atau bersin, ternyata dia sekarang minum vitamin ya, kemudian nutrisinya juga dijaga seimbang antara karbohidrat, protein dan vitamin
begitu ya. Dan kalau melakukan perjalanan obatnya dan orang hipertensi juga dibawa obatnya dan siapkan makanan-makanan selama dalam perjalanan ya, apalagi kalau libur naik bis, naik kereta api kan orang rame, naik bus juga rame, apalagi kalau sampai 6 jam, 8 jam. Nah, persiapkan perjalanan tersebut. Tapi masker, makanan, vitamin siap-siap ya. Dan juga bawa obat-obat yang mungkin kira-kira diperlukan seperti paracetamol untuk menurunkan demam, dan juga bawa air yang cukup, air minum yang cukup. Dan saya kira juga sepertinya sih tidak akan menghambat perjalanan, tapi kita waspada aja bahwa ada kemungkinan tertular ya. Kalau sekarang kan tadi saya katakan H1N1 influenza A itu ya, HMPV dan juga COVID. Ketiga-tiganya penularannya sama, jadi preventionnya juga sama. Bagaimana kita mempersiapkan diri juga sama. Ya, jadi dan ini semua bukan barang baru yang apa kita lakukan saat COVID, kita udah terbiasa seperti itu. Memang belakangan kita lupa, tapi yuk kita ini lagi mulai lagi kembali eh, protokol kesehatan pada kondisi-kondisi tertentu. Baik, Prof. Terima kasih. Ini Erik ini dari mana ya? Izin bertanya, apakah sudah ada platform khusus yang direkomendasikan untuk diagnosa secara cepat virus ini? Ya, diagnosis cepatnya kan dengan swab tenggorok ya, dengan RT-PCR, dan sebetulnya alatnya ada terutama di laboratorium yang canggih-canggih nih, rumah sakit besar biasanya punya ini, atau bisa ke fasilitas pemerintah, contohnya di Labkes ya, lab kesehatan, dan juga rumah sakit besar mereka punya itu panel virus namanya. Jadi dalam satu pemeriksaan semua virus bisa didetek, tapi memang masih mahal ya harganya ya. Jadi mungkin juga diimbau kepada pemerintah ini, saya lupa mencantumkan tadi, untuk akses pemeriksaan ini mungkin bisa dipermudah dan dipermurah begitu. Karena kalau saya nggak salah ini jutaan yang panel virusnya harganya. Baik, Prof. Selanjutnya Adena dari liputan6.com. Yang pertama, meskipun resiko pandemi kecil, tapi di masa depan apakah virus HMPV ini memiliki potensi mutasi? Nah, ini udah overthinking. Jadi, tapi wajar, Prof. Karena dulu nggak ada yang menyangka flu jadi Ya, COVID kan ya. Terus yang kedua, ya. apakah penyandang disabilitas termasuk kelompok rentan terkena kelompok, apakah penyandang disabilitas itu termasuk kelompok yang rentan terkena HMPV? Silakan, Prof. Ya, jadi pertama ya risiko pandeminya kecil, tapi apakah di masa depan ada kemungkinan potensi mutasi? Ada saja. Virus ini emang bermutasi terus, tapi sebagian besar mutasi ini menimbulkan virus baru yang lemah biasanya. Hanya sebagian kecil yang menimbulkan mutasi yang kuat, tapi kan jumlahnya sedikit. Tapi sebagian besar mutasi-mutasi virus ini akan menimbulkan, kalau disabilitasnya juga sistem imunnya rendah ya bisa juga, atau disabilitasnya anak kecil, atau disabilitasnya orang tua sekali, atau itu tadi punya penyakit kronik atau penyakit penyerta atau komorbid yang kronik gitu ya. Nih dari Dini Baik, Prof. Ini rame Rakov, banget ini pertanyaannya nih, Prof. ya kita jawab aja, tinggal dua lagi kok ya. Dini, ya. Ada Dini dari suara.com, dengan HMPV ini apakah perlu dilakukan vaksinasi massal atau masyarakat melakukan vaksinasi flu tahunan? Kalau untuk HMPV vaksinnya belum ada ya. Kalau untuk influenza itu vaksinnya ada, dan selalu diperbaharui sesuai dengan seasonalnya, sesuai dengan musimnya. Dan saat ini sih dianjurkan untuk orang-orang yang beresiko, ya, terutama orang tua yang punya komorbid. Baik, Prof. Oke, ini Devandra lagi dari Detik. Berarti di China saat ini yang sedang meledak kasus H1N1 atau influenza A ya daripada HMPV. Lebih banyak H1N1 sih daripada HMPV, tapi yang nggak meledak juga. Kayaknya memang kenaikannya ya wajar-wajar aja, karena itu tadi musimnya memang lagi musim dingin, dan orang banyak berkegiatan di dalam ruangan, orang bepergian, musim libur, jadi ya terjadilah peningkatan gitu ya. Tapi memang lebih banyak H1N1 dibandingkan HMPV. Di Amerika juga demikian. Oh, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Statementnya lengkap sekali ini. Ini seperti apa ya, 4 sehat 5 sempurna.
Oke, Nyambung dengan program makan gratis berikutnya. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup acara, Prof, mohon izin untuk meminta closing statement dari Prof Erlina dan juga dari Ketum PBID Dr. Adib. Saya persilakan kepada Prof Erlina dulu, ke Dr. Adib dulu, baru ke Prof Erlina. Silakan Dr. Adib. Iya, terima kasih Prof. Erlina. Ini cukup lengkap dan komprehensif ya. Jadi teman-teman media saya kira sudah dapat disampaikan kepada masyarakat. Karena apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman media itu pertanyaan yang ada di netizen sebenarnya. Jadi ini udah menjawab semuanya, Prof. Jadi mudah-mudahan ini juga akhirnya memberikan sebuah proses penyadaran. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya, Prof, yang nanti mungkin ini pembelajaran buat kita. Kita sudah cukup banyak belajar dari COVID. Tapi kita belum pernah belajar itu kemudian diterapkan, bisa nggak kita punya yang namanya peta seasoning atau epidemiologi penyakit pada setiap waktu dalam satu kurun waktu tertentu gitu. Kan ini penyakit yang memang kalau kenapa selalu dikatakan kok munculnya di China, karena mereka China itu surveillance-nya bagus, deteksi dininya bagus, dan mereka punya modal untuk melakukan sebuah deteksi dini sehingga mereka bisa memetakan potensi-potensi penyakit-penyakit tadi ya mulai H1N1 bahkan HMPV dan mungkin influenza A dan sebagainya dan mereka punya itu loh. Nah, ini yang harusnya menjadikan pembelajaran bagi kita sehingga kalau kemudian pada kasus seperti ini, oh ini sekarang lagi musim hujan, mungkin akan munculnya apa? Demam berdarah, munculnya apa? Influenza, munculnya HMPV dan sebagainya. Jadi kita punya peta sehingga masyarakat itu sudah akhirnya terbiasa dan kemudian akhirnya melakukan satu upaya seperti yang disampaikan Prof. Erlina tadi. Jadi satu kata kunci yang menjadi sangat penting adalah ini pembelajaran buat kita pada masyarakat saat COVID itu tentang bagaimana pola hidup sehat. Bagaimana kita melakukan sebuah proses pencegahan, promosi kesehatan yang itu menjadi satu kata kunci sehingga kita semuanya nanti apapun itu mau HMPV mau yang lainnya pun pada saat itu dilakukan oleh pemerintah, tapi masyarakat itu sudah siap karena yang namanya penyakit, apalagi virus, apalagi yang kemudian dari droplet ya infection penyebarannya, maka itu akan bisa berpotensi semuanya tadi itu. Tapi kalau kemudian masyarakat sudah terpola dengan pola hidup sehat, maka saya yakin kita sudah siap dengan pola-pola penyakit, penyebaran penyakit ya, karena potensi itu akan tetap ada. Jadi kewaspadaan, termasuk literasi kita berhubungan dengan dunia internasional, dengan WHO dan sebagainya ini menjadi satu hal yang perlu selalu kita update dan kita melihat itu menjadi sebuah kebijakan strategi dan WHO pun juga selalu mengingatkan ular dan itu menjadi salah satu kata kuncinya adalah pengendaliannya melalui surveillance, deteksi dini, promosi kesehatan, dan juga preventif pencegahan yang itu muncul yang pertama adalah garda terdepannya adalah masyarakat itu sendiri. Itu mungkin kata kunci dari saya, Mbak Elis, dan apa yang tadi disampaikan Prof. Elina ini menjawab semua sebenarnya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat ya terkait dengan masalah HMPV ini. Terima kasih, Mbak Elis. Baik, Dr. Adib, terima kasih atas closing statementnya. Selanjutnya saya ke Prof. Erlina untuk closing statement. Silakan, Prof. baik. Sebagai closing statement, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa mengendalikan virus. Ya. Bahkan kita nggak bisa lihat, kita cuma bisa lihat dengan mikroskop tertentu. Dan virus itu beredar ada di sekitar kita. Kita tidak bisa mengontrolnya, tidak bisa kita mengendalikan. Yang kita bisa lakukan adalah memperkuat diri kita dan memodifikasi lingkungan kita. Ya, yang saya maksud dengan memperkuat diri adalah mempertahankan dan menjaga sistem imun kita dengan tadi itu makan yang teratur dengan gizi yang seimbang ya dan cukup istirahat dan lain-lain dan perilaku hidup bersih dan sehat tadi itu adalah salah satu bagaimana kita memperkuat diri kita karena kita nggak bisa mengendalikan virus ya. Oke, dan kita bisa memodifikasi lingkungan itu kita bisa tapi mengendalikan tidak bisa ya itu dari saya. Baik, Prof. Erlina, terima kasih dan juga atas waktunya dan terima kasih juga Dr. Adib atas waktunya dan juga terutama kepada rekan-rekan media yang selalu setia mengikuti media briefing yang diadakan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Semoga informasi yang disampaikan hari ini oleh kedua narasumber kita dapat bermanfaat, terutama untuk edukasi masyarakat ya supaya tidak terjadi kepanikan publik gitu. Ya.
Terima kasih semuanya. Acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi Terima kasih, Prof. Elina. Selanjutnya, Terima kasih, ya, selanjutnya teman-teman adalah semua. media briefing mengenai tanggapan PBID mengenai program makan gratis dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Linknya sudah dikirimkan melalui masing-masing. Silakan join. Ya, terima kasih.